Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana puasa kita tidak batal. Namun sebelum kita menjelaskan bagaimana puasa kita tidak batal, maka kita harus mengetahui apa yang dinamakan ibadah puasa. Yang dinamakan ibadah puasa yaitu imsakun an mufatirin biniyatin maksusatin jami'a naharin qabilun lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Itu yang dinamakan puasa. Yang dinamakan puasa secara syariat, yang dinamakan puasa menurut syarak ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pelaksanaan ibadah puasa kita dengan disertai niat tertentu. Itu namanya puasa. Jadi puasa itu imsakun an mufatirin biniyatin maksusah, menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan disertai niat tertentu. Kalau Ramadan, ya niat puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa yang lain seperti misalnya puasa hari Senin, maka dengan niat puasa hari Senin. Hari Kamis begitu juga. Puasa Arafah begitu juga. Itu namanya puasa. Dan harus dikerjakan sepanjang hari, jami'an nahar. Jadi dalam artian Islam itu melarang kita menyambung puasa. Istilah syariatnya wisalus saum, dilarang oleh Islam. Karena waktu puasa itu jami'an nahar, sepanjang hari. Jadi yang dinamakan puasa, kita harus menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa disertai dengan niat yang ditentukan. Waktunya sepanjang hari, dalam artian mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana puasa kita untuk tidak batal? Artinya sah. Karena ketika puasa kita batal, maka otomatis puasa kita tidak terhitung, sehingga harus mengganti pada hari-hari yang lain. Untuk tidak batal bagaimana? Maka kita harus terhindar dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi untuk tidak batalnya puasa,
maka kita di waktu melaksanakan ibadah puasa itu harus terhindar dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya yang sangat terkenal di lingkungan pondok pesantren dan kalangan akademisi, yaitu kitab Syarah Fathul Qorib, beliau berkata dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'ah, bahwa sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya puasa seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu ada 10 hal. Jadi yang membatalkan puasa itu menurut pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, yaitu ada 10. Jadi untuk usahanya puasa kita, maka otomatis kita harus terhindar dari 10 hal yang akan disebutkan nanti. Apa yang 10 hal itu? Pertama, yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfil munfatihi aw wairil munftatihi kal wusuli mimma mumatin ila ra'si wal maradu imsakus shaimi an usuli ainin ila ma yusamma jawfan. Pertama dan yang kedua yang bisa membatalkan ibadah puasa kita menurut pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, yaitu masuknya sesuatu benda secara sengaja hingga sampai ke lubang yang terbuka. Yang dimaksud lubang yang terbuka yaitu lubang yang menjurus ke perut, seperti misalnya hidung, telinga, lisan kita, kubul, dan tubuh, dan seterusnya. Itu namanya lubang yang terbuka yang menjurus ke perut. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masuk ke sesuatu yang dianggap jauh, sesuatu yang dianggap dalam, di waktu melaksanakan ibadah puasa, seperti misalnya telinga, seperti misalnya hidung, seperti misalnya lisan kita, kemudian kubul dan dubur kita, maka otomatis puasa kita itu batal. Maka otomatis puasa kita itu batal. Itu yang pertama dan yang kedua. Sehingga Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya itu menjelaskan yang dimaksud poin pertama dan kedua yang membatalkan puasa itu wal maradu imsakus shaimi an usuli ainin ila ma yusamma jawfan, ila ma yusamma jawfan, bahwa kita orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu harus berupaya untuk menahan diri dari masuknya suatu benda sampai ke hal-hal yang bisa disebut lubang yang menjurus ke dalam. Jadi yang pertama dan yang kedua yang membatalkan puasa kita, sehingga kita harus terhindar untuk sahnya puasa,
yaitu sampainya sesuatu benda kepada lubang yang menjurus ke perut. Pemirsa radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-huknatu fi ihdas sabilain wa hiya dawaun yuhqanu bihil maridu fi kubulin au duburin al-mu'abbari anhuma fil matni bisabilain. Yang ketiga yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, menuangkan obat pada salah satu kedua jalan yang dimaksud kubul dan dubur. Jadi yang bisa membatalkan puasa yaitu menuangkan obat pada salah satu kedua jalan kubul dan dubur. Maksudnya berobat dengan cara menuangkan obat oleh orang yang sakit ke dalam kubul atau ke dalam dubur, yang mana keduanya dalam kitab matan diungkapkan dengan kata-kata dua jalan. Jadi yang ketiga yang bisa membatalkan ibadah puasa kita menuangkan obat apa saja melalui dubur dan kubul. Maksudnya menuangkan obat melalui jalan-jalan yang memang ada jurusan yang langsung kepada perut. Menuangkan obat melalui jalan-jalan tertentu yang memang ada jurusan langsung ke perut, itu membatalkan puasa. Kalau tidak melalui jalan-jalan atau lubang-lubang yang memang berjurusan langsung ke perut, seperti misalnya orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa bersuntik, maka puasanya tidak batal dan tidak melalui lubang-lubang yang memang tidak langsung ke perut. Istilah bahasa Arabnya manfaat. Itu yang ketiga yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi kita untuk tidak batal ibadah puasa kita, maka kita harus terhindar dari menuangkan obat ke salah satu kubul dan dubur. Pemirsa radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa membatalkan ibadah puasa kita menurut pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Uzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, yaitu warrabi'u al-qai'u amdan. Yang keempat yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, muntah secara sengaja. Muntah. Jadi sedang melaksanakan ibadah puasa, kita muntah secara sengaja. Kita berusaha untuk muntah. Kalau istilah bahasa Arabnya yaitu tolabul qai'. Kita berusaha untuk muntah. Seperti misalnya diberi apa, kita untuk muntah. Usaha kita untuk muntah. Bukan muntah dengan sendirinya, beda. Berusaha untuk muntah pada siangnya bulan Ramadan, itu juga bisa membatalkan ibadah puasa kita. Kalau muntah dengan sendirinya,
Tidak ada usaha untuk muntah tidak ada usaha untuk muntah dari kita. Bagaimana? Fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaqa. Jika muntahnya itu tidak disengaja, lam yabtul saumuhu kama sabaqa, maka otomatis puasanya tidak batal. Kalau muntahnya tidak ada kesengajaan, maka otomatis puasanya tidak batal. Jadi yang ketiga, untuk sahnya puasa, kita harus terhindar dari usaha muntah pada waktu melaksanakan ibadah puasa kita. Pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, wal khamisu al-wat'u amdan fil farji. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Yang kelima, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, yaitu melakukan persetubuhan secara sengaja, yaitu dengan memasukkannya dzakar ke dalam farji, liang kemaluan perempuan. Yang kelima, yang bisa membatalkan puasa kita, bahwa kita bersetubuh dengan sengaja memasukkan dzakar ke dalam farji, liang kemaluan perempuan, pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa. Di samping batal, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali ada rukhsah. Dan ketika melanggar, maka dalam konsep agama kita, agama Islam, dalam konsep syariat Islam, maka diharuskan kita membayar kafarah bagi laki-laki dan tidak bagi perempuannya. Jadi misalnya ada orang laki-laki bersetubuh di siangnya bulan Ramadan dengan istrinya misalnya, di samping puasanya batal karena ada kesengajaan untuk bersetubuh, di samping itu juga harus membayar denda. Istilah syariat yaitu kafarah. Apa kafaratnya? Di antaranya yaitu melaksanakan ibadah puasa. Kafaratnya apa? Yaitu melaksanakan ibadah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh batal yang 2 bulan itu. Batal 1 hari misalnya, harus diulang lagi. Puasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi di samping hukum, di samping puasanya batal disebabkan bersetubuh pada waktu melaksanakan ibadah puasa, di samping itu juga harus membayar kafarah, harus membayar denda, yaitu berpuasa 6 bulan secara berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada malam hari tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jadi yang tidak boleh itu, yang bisa membatalkan puasa itu pada siang hari, pada dirinya sedang melaksanakan ibadah puasa. Kalau pada malam hari tidak ada masalah.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailata siyam, dihalalkan bagimu di waktu malam puasa. Di waktu malam puasa. Apa? Ar-rafathu ila nisaikum, mengumpuli istri-istri kamu. Jadi kalau malam puasa boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam Islam. Hunna libasul lakum, istri-istri kamu itu pakaian bagimu, wa antum libasul lahum, dan kalian-kalian itu adalah pakaian bagi mereka. Jadi kalau malam hari boleh-boleh saja. Yang tidak boleh sehingga bisa membatalkan ibadah puasa yaitu siang hari. Bahkan kalau siang hari dilaksanakan oleh kita umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka harus membayar denda puasa 2 bulan tidak terputus-putus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima yang bisa membatalkan ibadah puasa kita yaitu bersetubuk dengan sengaja di dalam farji seorang perempuan, liang kemaluan perempuan pada siang hari di waktu puasa dengan adanya kesengajaan. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa. Maka tidaklah batal puasa seseorang yang jimaknya dalam keadaan lupa kalau dirinya puasa. Jadi kalau lupa nasiyan, maka puasanya tidak batal. Yang batal kalau ada kesengajaan untuk jima dan tahu bahwa dirinya sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kelima. Kemudian yang membatalkan puasa yang keenam, wasadisu al-inzalu wa huwa hurujul maniyyi am-mubasharatin bila jima'in muharraban kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharrabin ka ikhrajihi biyadi zawjatihi aw jariyatihi. Yang membatalkan puasa yang keenam menurut pendapatnya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Uzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, yaitu keluarnya air mani. Maksudnya ialah keluarnya air sperma akibat dari suatu sentuhan antar kulit dengan tanpa melakukan hubungan sebadan. Jadi pada waktu melaksanakan ibadah puasa yaitu inzal, yaitu keluar mani, disebabkan sentuhan antar kulit. Misalnya orang laki-laki anggota tubuhnya bersentuhan langsung dengan perempuan di waktu melaksanakan ibadah puasa tanpa adanya penghalang, kemudian inzal, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Yang penting inzalnya itu disebabkan mubasyarah. Apa mubasyarah? Bertemu langsung antar kulit yang menyentuh dan yang disentuh.
kemudian inzal, mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma, walaupun tanpa jima, tanpa adanya hubungan badan, tanpa adanya bersetubuh, maka puasanya batal. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadi, baik keluarnya mani tadi dengan cara yang diharamkan, seperti mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Jadi di waktu dirinya melaksanakan ibadah puasa, air maninya dikeluarkan oleh tangannya sendiri. Orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, itu batal puasanya dan hukumnya haram. Jadi mengeluarkan mani, sperma dengan tangan kita, itu dalam ajaran Islam haram hukumnya. Hukumnya haram. Awairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zawjatihi au jariyatihi, atau dengan cara yang tidak diharamkan, mengeluarkan maninya tersebut dengan cara yang tidak diharamkan. Contoh, seperti mengeluarkan air mani dengan menggunakan tangan istrinya atau tangan budak perempuannya dulu. Kalau sekarang tidak ada budak. Jadi orang laki-laki itu mengeluarkan mani dengan tangan istrinya. Misalnya dakarnya laki-laki itu dipegang-pegang oleh istrinya, kemudian inzal, itu kan tidak haram mengeluarkan mani seperti itu. Tapi walaupun tidak haram, puasanya tetap batal ketika dilaksanakan oleh orang tersebut dalam waktu melaksanakan ibadah puasa. Kalau dengan tangannya sendiri, haram. Mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri haram dan membatalkan puasa. Mengeluarkan mani dengan tangan istrinya tidak haram, boleh. Misalnya zakarnya si laki-laki tersebut dipegang-pegang oleh istrinya, kemudian inzal keluar mani, tidak haram, boleh. Dan mani yang keluar itu dalam konsep fikih dinamakan mani muhtaram. Mani muhtaram. Tapi walaupun tidak batal, walaupun tidak haram, maka hukum puasanya batal. Karena titik tekannya dari batalnya puasa yang keenam itu, yaitu keluarnya mani disebabkan bersentuhan langsung antar kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kalau tidak bersentuhan langsung dengan kulit perempuan tapi mengeluarkan mani, bagaimana? Maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Misalnya keluar mani, keluar sperma disebabkan ihtilam, bermimpi di waktu sedang melaksanakan ibadah puasa, ihtilam, bermimpi, kemudian keluar mani, maka otomatis puasanya tidak batal. Otomatis puasanya tidak batal. Atau misalnya karena melihat perempuan, atau misalnya juga berpikir perempuan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut duduk seorang diri, tapi pikirannya terbayang-bayang seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga maninya sekeluar. Dan itu tidak membatalkan ibadah puasa karena tidak adanya mubasyarah, bersentuhan langsung secara kulit, atau melihat seorang perempuan kemudian keluar mani, juga tidak membatalkan ibadah puasanya karena tidak
ada persentuhan langsung antar kulit. Pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor 6. Yang ke-7 dan yang ke-10 dan yang ke-7 wasabi'u ila akhiril asra al-haidu. Yang ke-7 yaitu haid. Jadi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa itu haid, maka otomatis puasanya batal. Orang haid di waktu puasa Ramadan, puasanya harus qada, harus diganti. Tapi terkait sholat, orang haid, sholatnya tidak harus diganti. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Saya oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengqada puasa yang sedang haid, tapi kita oleh Rasulullah tidak diperintahkan mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat dalam keadaan haid, mengqada salat di waktu haid. Kemudian yang ke-8 wan nifasu, yang bisa membatalkan puasa yaitu an-nifas. Kemudian juga yang bisa membatalkan puasa al-junun, gila. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ar-riddah, murtad di waktu melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Untuk puasa kita sah dan sempurna di waktu bulan Ramadan yang pada saat ini, maka kita harus terhindar dari sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa, yang menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghuzza dalam kitabnya Syarah Fathul Qorib, yaitu ada 10 macam yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Radio Realita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat kepada kita umat Islam secara umum dan khususnya umat Islam yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi saya wakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.